Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min 'indih. Qultu Ummu Salamah, ya Rasulullah, ama fihim unasun salihun? Qala bala. Qultu fa kayfa yusna'u bihim? Qala yusibuhum ma asaba an-nas summa yasirruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, saya membaca pertama surat Al-Anfal ayat 25. Insyaallah kita akan mengulas ini pagi ini. Kemudian hadis dari Ummu Salamah yang saya kutip dari Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, di saat Rasulullah mengatakan jika maksiat sudah terang-terangan, maka Allah akan mengelilingi atau meratakan hukuman kepada mereka dari sisinya. Jadi ini menarik ini, kalau bahasa dari sisinya ini di luar persangkaan kita semua ini. Ummu Salamah bertanya, apa enggak ada orang soleh di situ ya Rasulullah? Nabi mengatakan ada. Terus apa yang terjadi sama mereka? Nabi mengatakan, ya mereka ketimpa bencana juga, sama dengan semua orang ditimpa bencana. Cuma mereka dikembalikan kepada Allah, diampuni dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mu'az bin Jabal, seorang sahabat, satu dari sedikit sahabat yang pernah, kalau dalam teori fikih disebut syahid setelah terkena penyakit taun. Taun itu kayak sekarang ini lah, model-model wabah ini ya, merebak. Waktu itu Mu'az masih menjadi pejabat di Damaskus, jadi memimpin wilayah Syam. Mu'az adalah sahabat yang meyakini apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa orang-orang soleh kalau terkena taun atau wabah, maka itu sebagai pembersih untuk mereka. Jadi tidak ada kepanikan dalam dirinya. Malah dia berdoa kepada Allah agar dia dan seluruh keluarganya terkena. Nah ini menarik ya. Dan benar, dia dan seluruh keluarganya terkena dan semuanya wafat, meninggal. Saya yakin kita nggak ada yang berani berdoa ini. Ya, ini Mu'az bin Jabal. Persoalannya, jadi begini. Peristiwa yang tengah terjadi di tengah kita, yaitu menyebarnya virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Karena ternyata corona itu banyak macam, nanti dokternya lebih mengerti itu. Ini sudah sifatnya merata. Kalau kemarin di awal-awal kita masih perkasa untuk mengatakan bahwa ini penyakit yang ditimpakan sebagai tentara Allah untuk menghajar orang Cina. Kenapa orang Cina harus dihajar? Karena sebab mereka berlaku zalim terhadap saudara kita Muslim, khususnya dari suku Uighur. Terus kemudian muncul hoax. Orang Cina rame-rame belajar sholat, orang Cina belajar wudhu, presiden Cina datangin masjid minta tolong supaya didoakan. Ini saya bilang hoax karena memang faktanya ya tidak demikian. Tapi apapun ceritanya, Cina sudah terjadi pelambatan di seputar penyebaran virus ini.
Jadi sudah mengalami pelambatan sampai pada tingkat Cina sudah mengatakan sekarang mereka sudah terima virus import. Jadi kalau kemarin mereka ekspor, sekarang mereka sudah tahap import. Artinya kalaupun ada yang terdeteksi terjangkit virus ini, itu yang pulang kampung atau datang dari luar negeri. Begitu. Dikatakan bahwa Cina hampir keluar dari masalah virus ini, walaupun tingkat orang yang terkena masih juga cukup tinggi, tapi Cina sudah mampu mengendalikan itu. Indonesia kita baru pembukaan sepertinya, dan semoga pembukaan nggak ada isi dan penutup. Sudahlah, berhenti di sini saja, insya Allah. Tapi saya tidak mau cerita di seputar itu karena dunia sekarang menghadapi virus ini dengan berbagai pola. Yang paling seragam itu nge-lockdown. New York, kalau bahasa tadi malam saya baca mulai besok itu saya nggak tahu besok hari ini atau besok lusa itu akan di lockdown. Amerika sudah mengumumkan darurat nasional. Indonesia sebenarnya juga melalui lembaga terkait, saya tadi malam mendapat pemberitaan bahwa diperpanjang ini tanggap tanggap darurat atau apapun ini sampai 29 Mei. Jadi ini menunjukkan bahwa Ramadan kita berada dalam situasi yang berbeda tahun ini, insya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Bahkan bukan cuma Ramadan, hari raya kita. Ya. Malaysia lockdown satu negara. Italia sekarang mengalami dampak paling parah. Ya, Italia bahkan orang yang terbunuh karena virus ini. Ya, saya juga mohon maaf karena saya berupaya untuk mencari berita-berita yang sahih, bukan sekedar yang berseliweran di sosmed. Mohon maaf, saya sering kali kalau sosmed itu dia buat link berita, saya perhatikan itu, ini linknya link mainstream enggak, kalau enggak saya abaikan. Nah, jadi saya mendapat satu informasi di pemberitaan online itu per hari minimal 100 orang itu harus dikuburkan itu di seluruh Italia dengan jumlah masyarakat yang tidak banyak apalagi dibanding Indonesia. Saudi Arabia pun akhirnya mengambil keputusan untuk menutup beberapa kota penting Saudi, termasuk Jeddah yang terakhir. Setelah lebih dahulu ditutupnya Makkah, Madinah. Mohon maaf, Mekah ini bertahap ini penutupannya. Diawali dengan, ini yang sering saya mengatakan, sebenarnya kita sudah positif terpapar virus corona, tapi kita nggak sadar. Itu masalahnya di situ itu satu. Saya bilang kita udah kena nih. Di mana positifnya? Saya nggak ada, saya nggak flu, saya nggak batuk, saya nggak sesak napas, saya fit. Ya, kalau bicara fisik ternyata virus corona ini juga unik, katanya orang yang tidak memiliki gejala juga sudah bisa terdampak. Memang harus ada tes khusus. Tapi yang saya maksud juga ya ini gejala fisiknya nggak nampak. Dan ini virus sudah, kalau begitu persoalannya tidak lagi persoalan Cina. Ini sudah merata nyaris di sedikit-dikitnya 117 negara dunia. WHO sudah menyebutkan sejak awal-awal ini pandemi global. Pandemi itu wabah yang merata secara global. Nah, ada yang menarik dari yang saya sampaikan, kita sudah terdampak. Level 1 kita udah kena, cuma belum terasa. Kenapa? Enggak semua orang Islam kena. Apa itu? Virus ini sudah mencegah kita untuk pergi umroh. Wah, saya nggak pergi umroh, Ustaz. Nah itu makanya Bapak nggak merasa kena. Teman saya, dia keluarganya, orang-orang di kantornya, dia sekian ratus juta sudah keluar, harus berangkat di awal Maret kemarin, tertunda. Saudi malah sudah saya dengar dari seorang teman, itu paling cepat umroh dibuka bulan 9 nanti. Terus saya baca satu pemberitaan, pemerintah Saudi sudah minta Indonesia tunda aja dulu bayar haji. Kalau sudah bahasanya tunda bayar haji, wah gawat nih, haji kita juga bisa
Kalaupun ada sangat eksklusif itu. Lu kenapa Saudi sepanik ini? Nah ini terakhir riwayat cerita orang yang dalam pemantauan, kalau bahasa kita itu di Saudi ada sekitar 300 lebih sudah. Walaupun kasus kematian belum ada, kasus positifnya juga masih 0, cuma bahasanya masih dalam pemantauan. Itu yang saya baca. Pernah nggak merasakan bahwa dampak virus ini sudah kena? Saya bilang tadi level 1 umroh sudah nggak bisa kita. Level 2 bukan cuma umroh yang nggak bisa, orang yang di sana udah nggak boleh pegang Ka'bah. Udah nggak bisa pegang Ka'bah. Ka'bah diprotek. Jarak sekitar 50 meter dipagar lagi. Orang yang tawaf cuma bisa nengokin dari jauh. Kalau kemarin kita pergi umroh, pegang Ka'bah itu juga perjuangan itu, nggak sesederhana yang kita bayangin. Sekarang nggak ada orang. Kalau kemarin perjuangan karena orang rame. Sekarang orangnya nggak ada, Ka'bahnya jangankan dipegang, berdiri 1 meter saja nggak bisa, 10 meter nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, paling dekat dalam hitungan saya 50 meter itu. Coba bisa ditengok, naik level lagi di sana sekarang. Tahu Bapak naik level? Kemarin resmi, saya jujur, saya kalau ada Bapak informasi lebih akurat ya terima kasih, nanti tolong sampaikan ke saya. Masjidil Haram itu lockdown, semua pintu ditutup. Jadi sudah tidak ada lagi orang boleh masuk Masjidil Haram. Kalau kemarin orang masih bisa masuk dan masih bisa tawaf, sekarang sudah tak bisa. Pintu-pintu khusus yang nggak pernah tertutup di sekitaran Masjid Nabawi, ya pintu-pintu luar itu, pagar luar, sebahagian sudah mulai ditutup aksesnya. Masjid Nabawi, Raudhah, Maqam Rasulullah tak bisa ditengok lagi. Pernah nggak merasakan bahwa sebenarnya ini dampak corona yang menjadi musibah sudah sama kita? Enggak Ustaz. Iya, orang Bapak nggak ada hubungan, sedang nggak mikirin sana. Baiklah, pertanyaannya selesai di sini? Belum. Makanya saya mengingatkan sama kita, ada pekerjaan besar yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, ini dampak atau corona ini akan semakin menggila. Kenapa? Karena ternyata bukan berhenti di situ. Ini peristiwa tidak hanya menghadang kita untuk jangan ke sana, tapi peristiwa ini sudah sampai untuk menghentikan sholat Jumat pada Jumat kemarin di Singapura secara khusus. 70 masjid tidak ada Jumat. Loh kenapa? Jawabannya berawal dari ijtima' jamaah tabligh di Petaling, dihadiri oleh lebih kurang 10.000 orang. Rupanya di arena ijtima' terjadi persebaran virus. Ketahuannya ketika jemaah dari Singapura pulang ke negaranya, dideteksi positif. Di acara yang sama itu jemaah Indonesia ada ikut sekitar 600 lebih. Yang beredar saya dengar 600-an lebih itu ada 300-an dari Medan. Tapi saya nggak tahu pemerintah melakukan dalam tanda petik pengejaran untuk mengawasi mereka atau tidak, saya tidak tahu. Tapi satu yang saya dengar, ada satu ustadz yang kemarin juga ikut ke sana, tapi dari tabligh itu, yang aktif rajin ke masjid juga, yang masyarakat akhirnya khawatir. Artinya apa? Sekarang bukan cuma menahan orang pergi umroh, bukan cuma menahan kita tak bisa cium Hajarul Aswad, bukan cuma menahan kita pegang Ka'bah, masuk Hijr Ismail. Virus ini sudah mencegah kita ikut majelis taklim. Virus ini sudah menolak kita sholat Jumat.
sorry mas, jangan sholat Jumat dulu. Minggu lalu tuh, kemarin, ini hari Ahad, 2 hari yang lalu, Jakarta, Surabaya, ada masjid yang sudah mulai stop sholat Jumat. Sebelum peristiwa itu terjadi, Medan sebenarnya belum tergolong, ya kita berdoa kepada Allah. Tadi saya menganjurkan atau memang sudah dilaksanakan, alhamdulillah imam kita sudah biasa udah baca kunut. Kita bukan sekedar kunut biasa itu tadi, itu babnya sudah kunut nazilah itu ya. Dan kalau saya menganjurkan, teruskan aja setiap waktu salat ya. Jadi zuhur nanti, asar, maghrib, isya, subuh, sendiri pun baca kunut nazilah minimal yang ringkas ya. Kalau boleh repot kali Ustaz, saya nggak ngerti, imam tolonglah dituliskan, mungkin diperbanyak, nanti kasih ke jamaah supaya bisa dihafal dan dibaca dalam solat mereka. Minimal yang sikit sajalah, yang apa namanya ya, dafi al-bala ya, Allahumma dfa' lana, Allahumma fa'an Allahumma dfa'anna al-bala wal bala wal ghala wal waba, dan seterusnya itu ya. Baik, masjid sudah ada yang gulung tikar sekarang, nggak ada banjir loh. Medan sudah berapa masjid gulung tikar? Kalau bahasanya gulung tikar, ada apa? Allah sudah kasih warning sama kita, awas ya. Tunggu, saya belum pulangkan ini kepada Allah. Ini peristiwa yang rentetan dari dampak yang saya bilang kita udah kena nih. Salaman, waduh, sekarang kita udah nggak tenang, kita salaman sama orang sekarang. Mau ustadz sekalipun tak berani kita udah. Wah, kalaupun salaman, ini nanti harus disinfektan, ini harus hand sanitizer. Saya serius ya. Bukan saya takut sama bapak apa enggak. Di rumah anak saya 9 orang, yang paling sering keluar saya sekarang. Anak saya lockdown di rumah, nggak boleh keluar, pagar pun nggak saya kasih. Ya. Tapi kemudian saya kan keluar. Kalau saya masuk, saya bawa virus. Maka yang saya lakukan di mobil semua persiapan ada sudah. Ya. Artinya apa? Ini babnya ikhtiariyah. Saya harus bersihkan tangan saya bersihkan kemungkinan yang saya mencemaskan saya. Sampai rumah, saya cuci lagi bersih-bersih muka saya, tangan saya, semua. Baru saya beraktivitas di rumah. Kenapa? Saya takut bapak menularkan? Enggak. Saya malah khawatir saya malah ikut nularkan. Kenapa? Ya kenapa saya nggak punya curiga sama bapak, saya nggak punya perasaan dengki apa semua, tapi virus ini telah membuat kita jadi tidak berani salaman. Ada masjid, ada orang yang di Medan ini sudah keras, ini tempur kontra terjadi, masuk masjid tidak, sholat Jumat tidak sholat Jumat, bla 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 bla. Saya bilang sebenarnya fatwa MUI sudah selesai di seputar itu. Nggak usah berdebat lagi, tinggal lihat saja, koordinasikan kepada update informasi yang ada di Sumatera Utara, bagaimana persebaran. Saya kemarin malam dapat pemberitaan persebaran sudah ada di 5 kabupaten kota. Medan termasuk skala merah kita, walaupun pertumbuhannya belum separah daerah Jawa, Jakarta. Tapi setidaknya dari sekian kasus yang ada, Medan menyumbang yang terbanyak. Deli Serdang ada, Langkat ada. Nah, cuma persoalannya sekarang, ini yang mau saya sampaikan. Pernah nggak merasa kita udah kena musibah? Ustadz-ustadz besar sudah mulai tidak mau ngisi pengajian. Kok sampai tega-teganya ini virus? Nah, itu dia, bukan virusnya itu, Pak. Nih, surat Al-Anfal ayat 25. Pemilik semesta raya bilang sama kita, wattaqu, takutlah fitnah. Fitnah ini sama dengan ujian, musibah, bencana, malapetaka, azab. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya ditimpakan. Jadi kalau bahasa ini menunjukkan ini bukan karena, jadi ada peristiwa, tapi bukan akibat langsung dari peristiwa ini ditimpakan.
Orang meninggal karena kecelakaan, belum tentu. Ada orang jatuh di bawah kontainer, waduh mati lah itu. Ternyata enggak, luka saja enggak. Itu. Jadi kalau bahasa musibah itu urusan Allah. La tusibanna, tidak ditimpakan. Siapa yang menimpakan? Allah. Zalamu minkum khassah, kepada orang zalim kalian saja, khusus. Jadi hati-hati ya, ada bencana, ada musibah, ada ujian, ada malapetaka, ada azab yang Allah tidak cuma menimpakan kepada orang zalim saja. Jadi kalau begitu, orang soleh juga kena. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab. Allah kalau sudah kasih hukuman itu pedih. Pedih, sadis, kejam. Siapa yang nggak mau kita umroh? Bukan pemerintah Saudi. Sama pemerintah Saudi itu duit tuh. Berapa banyak duit yang Saudi tak bisa terima sekarang? Kenapa? Karena Allah tahan. Aku tak mau ada orang pegang Ka'bah. Aku tak mau ada orang umroh. Aku tak mau masjid ini datangin. Ya Rabb, dah aku tak mau. Berapa negara umat Islam? Aku tak mau. Kalian tak usah lagi ke masjid. Pulang sana kalian. Tapi kami rajin sholat. Udah nggak mau, aku nggak mau dengar kalian rajin sholat. Pergi sana. Kalau mau sholat di rumah kalian. Masjidku jangan datang. Kira-kira ini kalau boleh disampaikan dengan bahasa ekstrim. Saya mau ngaji ya Allah. Enggak, saya tahan. Ustadz tidak boleh ngajar. Saya kan mau silaturahmi. Enggak boleh. Kau di rumah saja. Jangan kemana-mana. Pertanyaannya, wa'lam annallaha syadidul iqab. Al-iqab ini artinya hukuman. Siapa yang dihukum? Naik ke atas. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang zalim. Kalau begitu siapa yang dihukum? Orang zalim sama orang soleh. Tidak diceritakan di sini. Kenapa ya? Wattaqu fitnah. Takutlah bencana, musibah, ujian, malapetaka, azab. Tidak diceritakan. Kenapa ini datang? Kenapa bukan cuma orang zalim saja? Kenapa orang solehnya kena? Itulah tadi ada hadis. Satu sebab zaharatil ma'asi. Orang sekarang bermaksiat terang-terangan. Coba duduk tenang saja. Duduk saja tenang. Ambil waktu sendiri. Kalau suami jangan tahu istri, istri jangan tahu suami. Kalaupun tahu, jangan tahu sedang ngapain. Jujur saja, jawab pertanyaan diri sendiri. Sekarang, menurutku, apakah harta yang aku punya ini semuanya halal? Jangan tanya orang lain. Suami jangan tanya istri, istri jangan tanya suami, jangan tanya anak, jangan tanya tetangga. Menurutku halal gak hartaku? 100%. Jawab sendiri. Kalau jawabannya tidak, cari tahu berapa persen yang menurutku tidak halal. Ini gak usah jauh-jauh nih ngajinya ini. Nanti kalau sudah ketemu berapa persennya, maka coba tanya, kira-kira haruskah ini ku pertahankan, harus atau ku lepas karena ini bukan hakku, bukan milikku? Di situ baru ketahuan sebab penyakitnya apa. Akan ketahuan itu nanti. Apakah aku akan terus menggenggam sebab neraka ini karena nafsuku yang menahannya? Tidakkah seharusnya aku takut kepada Allah di saat aku mengatakan dia sumber rezeki, aku ambil harta dengan cara yang tidak halal ini? Aku ambil jabatan dengan cara yang tidak halal? Aku perkenalkan diriku? Itu masih bicara harta. Belum lagi bicara, pernahkah aku berzina? Pernahkah aku mencuri? Pernahkah aku menyakiti hati orang? Pernahkah ini?
Itu masih aku, belum lagi bicara apakah aku marah ketika melihat orang melakukan maksiat. Jadi kalau pakai bahasa Medan, maka kalian nggak usah sok suci. Ini mohon maaf ini. Kenapa Allah tolak kita umrah? Allah paling tahu siapa kita waktu pergi umrah itu. Duit dari mana dan apa tingkat keikhlasan kita. Allah paling tahu itu. Ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, kau siapa? Pakai duit apa? Kerjaanmu kayak mana? Niatmu seperti apa? Kita nggak usah bicara orang zalim. In zaharatil ma'asi, kalau sudah terang-terangan maksiat. Terang-terangan itu maksudnya apa? Nggak ada lagi orang ribut. Maaf cakap sekarang di aplikasi-aplikasi smartphone kita itu banyak aplikasi pelacuran itu. Jadi sekarang cari di Medan komplek pelacuran di mana? Tak ada. Kenapa? Online sudah. Yang jadi pelacur online. Mohon maaf, saya bisa cerita tentang seorang perempuan tidak peduli saya siapa, pernah menawarkan dirinya untuk tidak usah dinikahi, tapi biayai saja uang bedak saya. Usia berapa? Di bawah 25 tahun. Saya tanya, Anda orang mana? Dia jawab, saya orang sini. Sudah menikah? Belum. Lagi apa kerjaan? Saya masih kuliah. Serius. Saya si Anu, saya sudah punya istri, saya punya anak sekian orang. Dia tidak peduli. Dari mana? Dari sini, smartphone ini. Bisa nggak kita menonton perzinahan kapan kita mau? Bisa. Tinggal buka linknya. In zaharatil ma'asi. Ada berapa banyak ulama yang masih hidup? Kita maki ulama, kita puji bajingan. Kita bilang orang-orang telanjang sebagai orang yang berseni, sementara orang menutup aurat kita bilang sebagai orang yang ekstrem. Pengajian-pengajian yang dikelola oleh ustadz yang lurus kita bilang pengajian ekstrem, radikal. Kita lebih marah dengan orang ngaji ketimbang orang dangdutan. In zaharatil ma'asi, kalau sudah terang-terangan maksiat itu, maka apa yang terjadi? Ammuhumullahu bi'azabim min 'indih. Allah akan mengumumkan, meratakan azab dari sisinya. Apa bentuknya? Banjir, gempa, tanah longsor, likuifaksi, tsunami. Nauzubillah min zalik. Sekarang virus. Allah ingin kasih tahu, nampak musuh kalian? Nampak? Enggak. Mata enggak bisa lihat, pakai kaca pembesar juga sulit. Coba bayangkan, ini nikam ke hati loh. Bagaimana akhirnya kita tidak berani pergi ke rumah Allah? Itu dia. Dalam hadis lain, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah. Ayo, kalian harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, maka Allah akan menimpakan azab dari sisinya. Dan jika saja pun kalian berdoa, Allah tidak kabulkan doa kalian. Ini masih mungkin doa kita dikabulkan. Jangan sampai levelnya naik kepada kita doa, kita nangis, Allah tak mau. Rata, habis. Mau dibinasakan Allah. Ngapain kalian ada? Bukan kalian kusuruh sholat. Sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Artinya bukan cuma berhenti di sholat. Mana bukti kalian sholat? Mana bukti kalian puasa? Mana bukti kalian haji? Tidak ada nampak. Jadi untuk apa kalian ada? Kira-kira begitu. Kalau begitu solusinya apa nih? Jadi kesimpulannya, COVID-19 ini tentara Allah. Siapa yang sedang diserang oleh tentara Allah ini? Semuanya. Jadi nggak usah anggar jago, nggak usah sok suci, nggak usah sok benar. Ada yang bilang begini, kenapa harus takut sama COVID-19? Kenapa kita harus takut mati?
Harusnya kita takut tuh sama Allah saja. Jangan takut sama virus. Mana akidah kita? Orang kayak gini cocoknya dibawa ke Asam Kumbang, cemplungkan ke lubang buaya itu. Terus bilang sama dia, kau bilang kan cuma takut sama Allah kan? Nyemplung kau sana, mati urusan Allah. Coba kau berkawan sama buaya, itu nggak usah lama, 2 menit aja. Ini bukan cerita takut tidak takut. Memang Allah nakut-nakutin kita sama virus ini. Kalau ini kafir, saya pikir nggak ada senjata pun kita lawan ini. Ini bukan kafir, ini hamba Allah yang kita nggak nampak, tapi buat heboh dunia. Ada yang bilang ini teori konspirasi. Ini kerjaan Amerika sama IMF dan World Bank bekerja sama dengan Illuminasi, mau kuasai dunia. Ini rakyat mau dihabisin, cuma tinggal 500 juta nanti tahun 2022. Saya dulu penganut teori konspirasi, tapi sekarang saya meninggalkan teori itu. Karena teori konspirasi buat kita lelah juga nih. Curiga aja sama orang jadi. Analisa sih boleh. Benar nggak? Kemarin saya ada nge-share video terkait teori konspirasi itu. Bukan karena saya percaya itu, tapi saya mengatakan aware memang apa yang dia bilang analisanya benar tuh. Cuma yang membuktikan ini ada yang berkonspirasi juga nggak tahu. Belakangan muncul teori konspirasi baru. Ini kerjaan Cina sendiri. Sengaja dia buat virus ini, dia korbankan satu kota, kemudian dia buat vaksin dia sendiri, dia selesai masalah, sekarang dia jualan obat ke dunia. Ada yang bilang begitu. Saya bilang orang kayak begini nggak perlulah kita dengar. Apa masalahnya sekarang? Faktual, virusnya ada, Medan sudah ada. Ada yang meninggal malah. Ustadz, yang meninggal memang dari sana tuh. Cek, saya cek itu berapa daftar, ada pula menyebar itu nama-nama orang yang terpapar itu. Wah, mayoritas itu orang-orang dari luar, memang orang Korea, orang Thailand, orang macam-macam. Cuma persoalannya sekarang, sayang nggak pada dirimu? Ini bukan persoalan sayang nggak sayang, ini persoalannya ingat nggak Tuhan? Ingat, kalau begitu tobat. Tobat, istighfar, sholat. Nah ini sholat banyakin, karena Nabi ternyata dalam situasi begini sholat itu dia banyakin. Jadi bukan nggak sholat ke masjid lantas di rumah nonton TV, bukan begitu. Jangan bukain HP terus, stres. Input, waduh ini gimana ini? Terakhir, anak-anak jangan lagi di teras ya, masuk saja. Teras sudah, ruang tamu juga nggak aman, ruang tamu, kamar nggak aman. Udah kita berondok dalam lemari, gara-gara tiap saat yang pegangin HP saja. Tengok update beritanya gimana. Wah ini sudah ada di sini, udah ada di sini. Udah kalau sudah di rumah buka Quran, ambil waktu untuk sholat, banyakin ibadah, minta sama Allah, ya Rob cepetin, tolonglah hindarkan kami, jauhkan kami, buang virus ini, janganlah biarkan ada di tengah kami. Kira-kira begitu. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang dianjurin? Nah sekarang kalau berwudu, kalau bisa, satu yang dari sekian banyak sunnah wudu yang tak pernah kita lakukan, itu istinsyak. Nah, itu lakukan sekarang. Karena virus ini kan nyerang pernapasan. Kemari nih, nggak ke sini masuknya, ke sini. Kalau begitu, air itu diambil, dihirup sampai hidung ini pedes, buangkan. Sering-sering lakukan. Minimal 1 hari 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, batal wudu, ambil lagi, lakukan sunnah itu lagi, cuci tangan yang betul. Semua ikhtiar sudah dibuat, masker sudah, apa semua. Kampanye nggak usah lah sekarang. Saya kemarin lihat, wah si Anu, Ustadz Anu, Pak Anu sudah turun untuk melakukan gerakan penyadaran. Saya tengok fotonya, kumpul sama orang banyak, dia dari bawah ke atas tutup semua pakai alat tertentu sampai kepalanya pakai helm, sementara masyarakat masker juga nggak pakai. Saya bilang nggak usah tega-teganya begitulah. Kalau memang mau nolong masyarakat, semua masyarakat harus pakai baju kayak baju yang dia pakai, itu baru benar.
Ini cuma dia sendiri. Kalau gitu kan sama aja mempertontonkan yang paling ketakutan di situ ya dia. Masyarakatnya tenang-tenang aja. Nggak boleh gitulah. Ini saatnya bukan mau nunjuk, oh lihat saya belain umat nih. Enggak. Ini saatnya nggak usah sombong, nggak usah sok hebat, nggak usah sok suci. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa kita masih butuh Allah dalam hidup kita. Saya pikir itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.